Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi gini teman-teman, saya mau cerita nih. Jadi 2 hari ini saya mengalami panik berlebih, bukan panik ya, kekhawatiran yang berlebih. Soalnya Shiva anak saya tuh tiba-tiba sakit. Dia udah 2 hari dari kemarin sama hari ini tuh udah nggak sekolah gitu, dan badannya panas. Barusan sih udah dikasih obat, udah dikasih paracetamol gitu buat nurunin demamnya kayak gitu. Dan karena dari kemarin tuh panasnya nggak turun-turun tuh, jadi saya tuh apa ya, panik gitu, khawatir khawatir banget gitu. Aku tuh termasuk orang yang jarang khawatir berlebih kayak gini. Aku tuh biasanya cenderung tenang ngadepin segala sesuatu. Itu biasanya aku cenderung tenang dan fokus pada gimana nih ngatasinnya gitu, gimana nyelesainnya kalau ada persoalan gitu. Nah, untuk konteks anak, nggak tahu kenapa ini dari kemarin Syifa tuh panas gitu, dan aku jadi khawatir berlebih. Soalnya Syifa tuh nggak pernah sakit, jarang sakit gitu. Syifa tuh demam kalau sebelum-sebelumnya itu mungkin cuma karena imunisasi gitu baru demam gitu. Kalau demamnya karena imunisasi, aku nggak pernah panik gitu. Soalnya itu kan emang udah lumrah dan emang udah tahu, biasanya kalau udah habis imunisasi biasanya demam bentar terus besokannya udah sembuh gitu, dan selalu seperti itu gitu. Nah ini Syifa yang biasanya nggak pernah sakit loh kok tiba-tiba demam dari kemarin. Jadi saya merasa khawatir berlebih gitu. Sini ya, coba tunjukin ya, tak tunjukin sebentar. Tapi Syifa lagi tidur. Dulu, keluar dulu. Jadi gitu ya, badannya tuh masih terasa panas gitu, tapi udah lumayan mendingan ya daripada tadi pagi tuh panas banget. Tapi tadi tak pegang ya masih panas, tapi udah lumayan mendingan. Jadi badannya itu udah lumayan, udah nggak sepanas tadi pagi, tapi ya masih panas gitu. Tapi tetap aja masih ada kekhawatiran gitu. Nggak tahu ya. Padahal aku termasuk tipe orang seperti yang tak bilang tadi di awal. Termasuk tipe orang yang biasanya tuh tenang. Ngadepin apa-apa tuh tenang gitu. Kalau udah menyangkut keluarga gitu, jadi panik berlebih. Misalnya dapat kabar kalau ibu sakit gitu, itu pasti panik berlebih, kekhawatiran berlebih itu pasti ada gitu. Padahal kalau aku pribadi gitu yang sakit gitu, aku demam gitu, kalau aku masih bisa buat beraktivitas tuh pasti tak bawa beraktivitas gitu. Nggak pernah aku justru kalau sakit tuh nggak mendekam di kamar terus jadi tidur gitu, nggak. Kalau aku sakit tuh pasti tak bawa aktivitas, ngapain gitu biar berkeringat gitu. Soalnya yang tertanam di mindsetku dari kecil, kalau sakit ya dibawa beraktivitas biar nggak makin sakit gitu, biar berkeringat terus jadi sembuh gitu.
Kalau dulu masih kecil tak bawa pergi main gitu, biar berkeringat terus jadi sembuh gitu, kayak gitu. Nah, tapi kalau udah menyangkut yang sakit itu orang-orang yang di dekatku gitu, itu udah beda cerita gitu. Gak tahu ya, hal-hal kayak gini tuh. Tapi ini aku ingat sesuatu. Aku di Jogja itu selama aku kuliah itu aku tinggal sekosan, jadi sekos berdua gitu sama sepupu aku, Irfan namanya. Nah, dia itu mirip-mirip kayak aku. Jadi kalau untuk urusan-urusan yang lain, dia tuh bisa bisa kuat gitu. Orangnya kuat lah kita gitu. Kita tangguh gitu kalau untuk hal-hal yang lain. Tapi kita itu lemah kalau udah menyangkut keluarga dan orang-orang yang kita cintai. Udah lemah itu. Jadi kayak kita tuh gak pernah ngeluh kecuali masalah itu gitu, kecuali masalah keluarga atau orang-orang yang kita cintai gitu. Kita tuh untuk di luar itu kita tuh gak pernah ngeluh gitu, gak ada sambat-sambat apa gitu. Misal karena nggak punya duit gitu, zaman dulu masih kita awal-awal kuliah tuh kita kan susah gitu untuk makan. Kirimannya dia tuh, dia kuliah di Jogja, kiriman dia itu di bawah rata-rata lah, nggak mau nyebutin nominalnya ya, di bawah rata-rata lah, di bawah rata-rata pada umumnya, bisa dipastikan nggak cukup lah, bisa dipastikan nggak cukup. Tapi kita tuh nggak pernah ngeluh karena hal itu gitu. Soalnya kita tuh hidup berhemat banget, itu biasa aja gitu. Makan sama kecap itu biasa aja, kita itu menikmati, gak ada keluhan di situ gitu. Mungkin buat orang lain ketika melihat kita seperti itu miris gitu, tapi buat kita itu kita ya nikmat aja, biasa. Itu sesuatu yang biasa aja, nggak jadi sesuatu yang harus menjadi beban di hati dan mengeluh gitu, enggak. Itu sesuatu yang biasa aja, kita tangguh kalau untuk urusan-urusan kayak gitu. Bahkan si Irfan ini sepupuku, dia pernah sakit TBC ya, dimana sama dokternya udah dibilangin dia itu harus opnam. Di waktu itu periksa di BP4, Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru, dia itu diharuskan untuk opnam. Tapi dia tuh ya karena kayak gitu udah nggak mau opnam, tetap kengeyelan, dengan kengeyelannya tetap pilih nggak mau opnam. Ya jadinya dia malah ini, malah tetap tinggal di kos, karena ngotot nggak mau opnam tetap tinggal di kos. Dan kalau sama dokter dibilangin kalau nggak opnam harus pakai masker selama 24 jam, dan alat makan kita itu harus dipisah, kata dokter gitu. Jadi dia mau nggak mau pakai masker 24 jam, dan dia itu berusaha misah alat makan kita dan alat minum kita karena kita tinggal satu kamar gitu ya. Tapi aku juga termasuk yang nggak 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 peduli dan nggak takut juga hal-hal kayak gitu. Aku bilang nggak apa-apa kalau kamu itu kan sakit itu dari sebelum kamu periksa, kamu udah lumayan lama sakitnya gitu. Setelah kamu periksa baru ketahuan kalau kamu TBC. Sebelum kamu periksa, kalau emang mau nular sama aku, sebelum kamu periksa itu kan kamu juga udah kena TBC itu, berarti kan sakitnya. Kalau emang mau nular ya udah nular dari kemarin-kemarin. Ini nyatanya orang ya wes loh, nggak usah dipikirin. Nah dari situ aku coba membiasakan diri selama, kan kalau PTBC itu pengobatannya itu selama 6 bulan dan obatnya itu nggak boleh putus. Minum obatnya tiap hari itu nggak boleh putus, dan jumlah obatnya itu banyak, yang tak lihat tuh banyak gitu. Meskipun ya penebusan obatnya di BP4 itu cukup murah ya waktu itu, berapa ya,
15.000 apa kalau nggak salah, dan itu cukup untuk diminum selama seminggu gitu. Dan buat aku ya itu cukup murah gitu, ya terjangkau lah gitu. Dan akhirnya ya pada agak pertengahan sampai terakhir dia tuh udah mulai cuek juga, dia udah nggak pakai masker, udah udah nggak dipisah-pisah lagi. Pernah ya, saking aku bilang gak usah dipisah-pisah, dia habis minum langsung tak ambil gelasnya, tak isi air, tak buat minum aku, nih kalau mau nular biar nular sekalian, nggak apa-apa, tak gituin. Ya nggak nular gitu, dan ya aku juga nggak kena gitu, alhamdulillah gitu. Bukan bermaksud menyombongkan diri, tapi ya enggak gitu, emang kalau emang mau nular harusnya dari sebelum dia periksa ya udah nular gitu, karena kita emang tiap hari interaksi, tiap hari bareng gitu, nyatanya nggak nular gitu. Nah terus untuk hal-hal kayak gitu, si Irfan nih sama aku tuh sama, kita tuh bisa kuat, bisa tangguh gitu, bisa nggak perlu ngeluh terkait masalah itu gitu. Tapi kalau udah urusan keluarga, wes lemah itu. Kalau udah aku dengar Irfan tuh tiba-tiba ngeluh, gitu, tiba-tiba kayak gitu, nah pasti ada sesuatu nih, entah orang yang sedang dekat sama dia atau dari pihak keluarga, dari rumah ada apa gitu, ada keluhan apa gitu, itu baru ngeluh gitu. Kalau udah terdengar keluhan tuh pasti topiknya itu tentang itu gitu, udah bisa ketebak gitu. Dan aku juga gitu, jarang ketemu keluhan itu untuk hal-hal yang lain gitu, mesti untuk urusan hal-hal yang kita cintai atau urusan keluarga, itu aja gitu. Di luar itu, apalagi kalau cuma urusan tentang diri kita sendiri, itu kita nggak pernah keluh. Bahkan ya, aku beberapa kali ngobrol sama Irfan tuh, kita itu sampai keluar statement bahwa kita itu hidup miskin pun nggak apa-apa gitu, nggak jadi masalah kita, buat kita nggak punya patokan bahwa kita harus jadi orang kaya nantinya gitu, enggak. Kita hidup di desa jadi petani pun itu tidak jadi masalah buat kita gitu. Soalnya kalau buat kita menjalani kehidupan ini tentang gimana caranya dalam menjalaninya aja gitu, gimana cara kita menikmati proses hidup ini aja gitu, nggak harus bergantung pada status sosial atau hal-hal yang dianggap sukses buat orang lain gitu. Kita nggak punya patokan itu gitu. Kita lebih menghargai prosesnya gitu, gimana kita menjalani prosesnya, lebih ke situ yang kita hargai. Dan sejauh ini di aku sama dia masih memegang teguh idealisme itu gitu. Dan buat aku ya nikmat aja ngejalanin semua ini kayak gini. Tapi kalau udah menyangkut keluarga, nggak tahu, jadi lemah kita tuh. Nggak tahu Syifa ini gimana ya, paling kalau sampai besok belum sembuh, belum turun, harus periksa ke puskesmas apa ke rumah sakit gitu. Tapi mudah-mudahan tadi tak lihat udah lumayan turun demamnya, mudah-mudahan ya besok sembuh. Didoain ya teman-teman, semoga Syifa anakku tuh cepat sembuh gitu. Mungkin cukup sekian dulu ya keluh kesahku ini, maaf ya jadi sambat di YouTube gitu, karena dari awal aku bikin YouTube ini niatannya buat temen ngobrol. Kalau sebelumnya aku di Jogja biasanya sama Irfan ngobrolinnya, kalau punya keluhan bisa ngobrol sama dia. Karena aku udah di Boyolali, nggak ada temen ngobrol, ya udah kalau punya keluhan kayak gini tak coba sharing ke video ini aja.
Kalau teman-teman menganggap ini sesuatu yang sangat privasi ya nggak apa-apa, aku anggap ini galeriku sendiri aja. Tapi mudah-mudahan ya teman-teman suka gitu, atau bisa mengambil pelajaran. Kalau ada yang bisa dipetik ya, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Anggap aja teman-teman jadi teman curhatku aja, itu udah cukup gitu. Itu udah sangat berarti pada aku bisa melepaskan unek-unek dalam bentuk bercerita gitu. Itu udah cukup melegakan gitu. Meskipun ya belum tentu juga karena aku cerita terus Siva jadi sembuh, ya enggak, tetap ya kalau sakit ya tetap harus berobat toh. Ya kalau nanti ini kan udah dikasih paracetamol Sivanya, kalau sekiranya udah agak mendingan tapi masih panas, tapi kalau besok masih tetap panas, terpaksa besok harus dibawa ke rumah sakit gitu. Mudah-mudahan nggak ada hal yang aneh-aneh gitu. Mungkin cukup sekian ya teman-teman, makasih udah dengerin ceritaku. Jangan lupa ini ya dukungannya ya teman-teman buat YouTube saya ini, di subscribe, di kalau nonton di sampai selesai gitu ya, terus di like. Makasih banyak teman-teman, semuanya sangat berarti buat saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.